dari jari jemari Rasulullah memancar air, ya, memancar air, dan air itu kemudian dipakai oleh para sahabat untuk bersuci, untuk wudhu. Ya. Salah seorang perawi sahabat, beliau mengatakan, "Lau kunna mi'at alf lakafana." Andai kata kami ketika itu ada 100.000 orang, pasti cukup untuk berwudhu dari air yang memancar itu. Kunna khamsa asyra. Kami waktu itu hanya berjumlah 15 orang. Tapi kalau misalnya yang wudhu itu 100.000 orang, itu cukup. Nah, ini banyak para sahabat, para ulama mengatakan bahwa air, sebagian ulama yang mengatakan bahwa air yang paling afdol itu adalah air yang nyumber dari di antara jari jemari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 8 itu ya, ada 7 tambah 8 yang ditambah oleh para ulama. Kemudian kemarin kita juga telah menjelaskan hukum-hukum penggunaan air ya. Ada berapa kemarin itu? Ada 4. Kita sudah bahas 3. Yang pertama apa? Air tahir, mutahhir, ghairu makruh. Air yang suci, mensucikan, yang tidak makruh digunakan. Air ini disebut dengan apa? Air mutlak, al-ma'ul mutlak. Kemudian yang kedua, tahir, mutahhir, makruh. Air yang suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Nah, makruh digunakan maksudnya makruh digunakan untuk apa? Untuk bersuci pada badan, ya, untuk bersuci pada badan. Kalau untuk pakaian tidak makruh. Air yang tahir, mutahhir, makruh ini disebut air musyammas, al-ma' al-musyammas. Dan yang ketiga, tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama, ma'un musta'mal. Yang kedua, al-mutaghayyir bima khalafahu minat tahirah. Air yang berubah karena sebab bercampurnya benda-benda yang suci. Ya. Ini yang kemarin kita jelaskan. Kemudian di sini saya perlu sedikit memperjelas ya tentang musta'mal sebelum kita melanjut pada bagian yang keempat. Ya. Jadi air musta'mal itu kemarin kita jelaskan air musta'mal itu apa? Air yang pakai sendal untuk bersuci yang wajib atau basuhan yang wajib dari sesuci. Maka air yang habis digunakan itu disebut musta'mal. Tapi syaratnya juga di sini air musta'mal di sini juga airnya itu sedikit, ya. Airnya itu sedikit. Kalau banyak, maka tidak musta'mal. Jadi kalau musta'mal digabung dari tadi, maka tidak menjadi musta'mal. Ya. Tapi kalau kurang dari 20 lah musta'mal. Musta'mal berarti suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau sudah banyak, ya, lebih dari 20 lah, maka menjadi tahir, mutahhir, ghairu makruh. Ya.
Kemudian sekarang kita akan melanjutkan bagian yang keempat dari macam-macam air atau hukum, ya, hukum-hukum air atau macam-macam air yang dari sisi hukumnya, ya, dari hukum penggunaan air itu. Apa itu? Wa ma'un najisun, yaitu air najis. Apa air najis itu? Yaqul mu'allif rahimahullah wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullatayn. Au kana kullataini fataghayyar. Itu pengertian dari air najis itu adalah wa huwa, yaitu hallat fihi najasatun. Air yang halat masuk fihi di dalamnya apa najasatun? Najis. Air yang kemasukan benda najis. Benda najis di sini najis yang seperti apa? Najis yang tidak dimakfu. Najis itu ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Kalau ada air yang kemasukan najis dan najisnya ini tidak dimakfu, seperti apa? Masukkan air kencing. Air kencing termasuk air yang tidak dimakfu. Masukkan kotoran manusia, kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i. Kotoran hewan dalam mazhab Syafi'i itu najis yang tidak dimakfu. Ya. Kalau selain Syafi'i, kotoran hewan itu diklasifikasi. Ya. Ada hewan yang bisa dimakan, ada hewan yang tidak dapat dimakan. Kalau hewan, kotorannya hewan yang dapat dimakan, menurut mereka tidak najis. Selain Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i najis, ya. Selain Syafi'i, di luar Syafi'i, di luar mazhab Syafi'i, kotoran hewan yang dapat dimakan, seperti kotorannya ayam, kotorannya sapi, ya, dapat dimakan, itu menurut mereka tidak najis. Kalau terkena kotorannya ayam, hanya sunnah saja disucikan. Sunnah disucikan. Itu selain Syafi'i tadi, ya. Ya, kalau dalam keadaan darurat ya tidak apa-apa yang diamalkan. Yang darurat. Ya lebih baik disucikan, ya. Kalau kotoran hewan yang tidak dimakan, tidak dapat dimakan dagingnya, maka najis. Jadi kotorannya kucing, najis. Ya. Kotorannya kucing, najis. Nah, kemarin ini saya sedikit ini, ya, tentang kotorannya ikan. Kotorannya ikan itu dalam mazhab Syafi'i najis. Ya. Kotoran ikan dalam mazhab Syafi'i najis. Berarti kalau kurang dari 2 kulak kena kotorannya ikan, berarti airnya menjadi najis. Ya. Kotoran ikan. Maka di sini air yang kemasukan benda najis yang tidak dimakfu, wa huwa dunal kullatain, dan dia di bawah 2 kulak. Dan dia di bawah 2 kullah.
meskipun tidak ada perubahan, meskipun tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Ya. Jadi kalau ada air kurang dari 2 kula, air sedikit namanya itu, kurang dari 2 kula, terkena benda najis yang tidak dimakfu, maka airnya menjadi najis, berubah atau tidak. Ya, berubah atau tidak, maka itu menjadi najis. Berarti air yang terkena air kencing najis, terkena kotoran manusia najis, terkena kotoran hewan najis dalam mazhab Syafi'i. Termasuk kalau terkena kotoran ikan, ya termasuk kalau kena kotorannya ikan, maka air menjadi najis kalau kurang dari 2 kula dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau mazhab selain Syafi'i, ya kotoran ikan itu ya tidak najis, termasuk kotoran hewan yang bisa dimakan, ya, maka tidak najis. Ya, jadi itu pertama. Jadi air najis itu air yang kemasukan benda najis dan dia kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula yang terkena benda najis yang tidak dimakfu, ya, baik berubah atau tidak, maka ini menjadi najis. Kalau terkena benda najis tapi dimakfu, berarti tidak najis. Seperti apa? Seperti lalat. Ya, lalat itu kan mesti bawa najis, lalat itu ya. Ya enggak, karena lalat itu kan momentum hinggap ya. Ya. Lalat itu kan hinggapnya di mana-mana, ya. Lalat itu hinggap di mana-mana. Bisa di tempat suci dan juga bisa di tempat najis. Yang paling sering kalau lalat itu di tempat najis. Lalat itu senangnya tempat-tempat kotor. Ya, lalat senangnya di tempat-tempat kotor. Tapi kalau lalat ini masuk ke atau jatuh ya, jatuh ke dalam air, ya, maka airnya itu meskipun dia kurang dari 2 kula, maka tidak menyebabkan airnya menjadi najis. Karena najis yang dibawa itu dimakfu. Apa dimakfu itu? Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Makanya kalau ada lalat jatuh ke dalam minuman kita, ya, disunahkan diapakan? Dicemplungkan, dicelupkan. Dasar orang Jawa. Dicelupkan, ditekan, ya, ditenggelamkan sekalian. Ya. Ditenggelamkan sekalian, ditekan, agar supaya tenggelam semuanya. Jangan berisik. Jangan ya. Jadi disunahkan malah ditekan, ditenggelamkan semua. Karena sayapnya lalat itu, ya, yang satu sisi mengandung penyakit, yang satu sisi mengandung obat. Ya. Makanya kita disunahkan untuk menyelupkannya. Pokok sampai itu masih kolu ya, apa kolu? Nggak jijik lah ya. Pokoknya kolu aja. Pokok nggak jijik, ya silahkan setelah ditenggelamkan, lalat itu kamu minum lagi. Itu pertama ya, jadi air yang sedikit kurang dari 2 kula kalau terkena
najis, benda najis yang tidak dimakbu, maka airnya menjadi najis. Au kana qullataini fataghayyar. Atau aukana, atau ada apa ma, ya, itu qullataini, dua kullah, fataghayyar, lalu berubah salah satu sifatnya, meskipun perubahannya cuma sedikit, ya, meskipun perubahannya cuma sedikit. Jadi ada dua, air najis itu berarti ada dua bentuk, ya, ada dua surah, ada dua bentuk. Pertama, air yang kurang dari 2 kullah dan sedikit, dan air yang banyak lebih dari 2 kullah. Kalau air yang kurang dari 2 kullah, air yang sedikit, ya, maka kalau terkena najis yang tidak dimakbu, maka menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Meskipun tidak berubah warna, rasa, atau baunya. Yang kedua, air yang lebih dari 2 kullah, air yang banyak. Air yang banyak ini kalau terkena najis, maka mana? Air itu bisa menjadi najis jika berubah salah satu sifatnya. Ya. Jika berubah salah satu sifatnya, meskipun perubahannya itu tidak banyak, cuma sedikit perubahannya. Itu baru apa? Air itu bisa menjadi najis. Kalau airnya, kalau tidak berubah, meskipun terkena najis tapi tidak berubah, ya, salah satu sifatnya tidak berubah, maka airnya tidak menjadi najis. Paham, ya? Kemudian apa yang dimaksud dengan 2 kullah tadi? Wal kullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asahhi. Wal kullatani, dan air 2 kullah itu 500 ritlin baghdadi, 500 ritel Baghdadi. Ritel Baghdadi ini nama ini, ya, nama apa namanya, nama ukuran, nama satuan ukuran, ya, satuan. Jadi yang dipakai di Baghdad, gitu, ya, itu 500 ritel Baghdadi. Ada juga namanya ritel Syami, itu katanya lebih besar. Saya nggak tahu, ini nggak paham seperti apa. Tapi perkiraannya ini 500 ritel Baghdadi itu setara dengan apa? 191 liter kira-kira. Ya, kira-kira setara dengan 191 liter. Ada yang mengatakan 190, ada yang mengatakan 101. Kalau dari Syekh Salim itu, beliau mengatakan 191. Kalau dalam kitab Tadhib ini 190 liter, ya. Jadi antara itulah. Ini kan takriban, ya, kira-kira. Atau kalau kubus itu ukurannya panjang lebarnya itu 58 cm, terutama 58 cm. Ya. Ausa'at muka'ab tulu harfihi 58 cm. Ya. Yang seukuran
kalau pupus itu apa? Panjang lebarnya itu seluruhnya 58 cm. Ya. 58 cm. Jadi panjangnya itu 1 dirok seperempat. Ya. Lebarnya juga 1 dirok seperempat. Nah, 1 dirok itu sama dengan berapa? 48 cm. Ya. 48 cm. 1 diroknya itu. 1 dirok itu berapa? 1 dirok itu ukurannya kan ini ya. Dari apa ini ujung jari ini sampai siku-siku. Namanya satu dirok. Ya, ini satu dirok. Ya. Nah, kurang lebih 1 dirok itu 48 cm. Jadi kalau apa divolumekan ya, itu berapa? Kalau diliterkan ya, berapa? 190 liter atau 191 liter. Ya, tinggal kalian untuk kurang anu yuk gawe apa dulu? Pakai liter kok ini kok. Kalau mau ngukur berapa liter itu ya kamu wadahi dulu sama apa itu literannya Aqua itu ya, botol Aqua itu yang kecil berapa liter? 100 ml. Kalau yang besar itu berapa? 1,5 liter. 1,5 liter itu diwadahi kalau itu ya. Dia dikira-kira 190 liter itu. Berarti kalau kira-kira 190 liter itu berarti itu 20. Kurang dari itu berarti misalnya ada 100 liter berarti ya kurang dari 20. Jadi kalau 200 liter itu berarti lebih dari itu. Ya. Jadi kalau air itu kurang dari 20 terkena najis, berarti menjadi najis. Kalau najisnya tidak dimakruh, berubah atau tidak. Kalau lebih dari 20, maka air itu bisa menjadi najis jika apa? Merubah salah satu sifatnya. Benda najis itu merubah air itu, ya, merubah salah satu sifatnya. Sifat air itu rasa, bau, dan warna. Oke, paham ya sini? Kemudian perlu dipahami di sini bahwa pembahasan tadi itu tentang air najis itu 20 atau kurang dari 20 itu kita bicara tentang air mutlak ya, air mutlak kalau terkena najis ya, perincian tadi itu dunal kullatan au kullatan ya. Itu bisa menjadi najis. Jadi bicara tentang air. Adapun tentang cairan-cairan selain air, ya. Adapun cairan-cairan selain air, kalau terkena najis, maka gimana? Menjadi najis. Jadi cairan apapun selain air mutlak ini, kalau terkena najis, baik berubah atau tidak, ya, maka cairan itu menjadi najis. Seperti apa cairan itu? Minyak goreng misalnya, minyak tanah,
bensin, dengan cairan-cairan. Itu kalau terkena najis, maka menjadi najis. Berubah atau tidak, banyak atau sedikit. Ada 2 kula atau lebih. Ya. Pokoknya terkena najis, maka cairan-cairan itu menjadi najis. Paham ya? Kemudian Syekh Salim menambahkan satu macam hukum air. Ya. Kalau tadi dalam kitab ini dijelaskan ada berapa? Ada 4 ya. Tahir, mutahhir, ghairu makruh, kemudian tahir, mutahhir, makruh, kemudian tahir, ghairu mutahhir, yang keempat najis. 4. Nah, ditambah satu lagi yaitu tahir mutahhir lakin haram isti'malu. Ya. Suci mensucikan tapi haram digunakan. Ya. Haramun isti'malu. Ya. Haramun isti'malu. Suci mensucikan tapi haram digunakan. Apa itu? Seperti air yang diwakafkan khusus untuk air minum. Ya. Air yang diwakafkan khusus untuk minum. Maka ini tidak boleh dipakai untuk bersesuci. Kalau misalnya ada orang wakaf galon itu, air galon itu. Ya. Ini hanya untuk minum loh ya. Jangan dipakai untuk yang lain. Maka haram kita menggunakan air ini untuk wudhu, untuk mandi atau yang lain-lain. Termasuk cuci tangan berarti tidak boleh kalau tidak berkaitan dengan minum. Ya. Ya. Karena itu dikhususkan untuk air minum. Maka haram digunakan untuk wudhu. Suci dia, mensucikan dia, tapi haram. Ya. Kalau kita wudhu pakai air galon ini yang diwakafkan untuk minum, wudhunya sah. Ya, wudhunya sah karena suci mensucikan. Tapi kita berdosa. Haram kan? Kita berdosa. Ya. Termasuk juga air yang didapatkan dari gosok atau gosok. Ya. Mausuf yang tidak izin kepada pemiliknya. Ya. Kita misalnya di perjalanan, ya kita di perjalanan, kemudian kita itu berhenti untuk sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, kita berhenti mau sholat. Nah, kemudian di masjid misalnya tidak ada air. Di masjid kita berhenti tidak ada air. Ada rumah di samping masjid itu ada kamar mandi, ada airnya. Tapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Kemudian kita wudhu di situ tanpa seizin pemiliknya. Maka air yang kita gunakan itu tahir mutahhir, suci mensucikan, sah wudhu kita, tapi haram karena kita tidak izin kepada pemiliknya. Kita tidak tahu pemiliknya izinin apa tidak ya. Kecuali kalau sudah tertulis, silahkan ya halal kalian siapapun yang wudhu di sini halal, menggunakan air kamar mandi kami halal, itu tidak masalah. Ya. Nah ini kalau tidak dapat izin dari apa? Pemiliknya, ya maka air itu menjadi air yang haram, ya haram digunakan.
Jadi ada tambahan air yang suci mensucikan, tapi haram digunakan untuk bersuci. Ini sudah habis ini. Jam berapa? Masih 4.35. Ya. Oke, untuk bab ini, kalau memang ini sedikit pembahasannya ya, itu akan tinggal satu. Maka pembahasan tentang hukum penggunaan air ini, memang ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada bab selanjutnya, monggo dipersilakan. Kalau memang ada pertanyaan sebelum kita melanjut kepada bab selanjutnya tentang apa? Juludul Maitah, tentang menyamak apa menyamak? Ya kalau istilahnya itu kan menyamak ya, menyamak kulit bangkai. Ya. Sebelum kita membahas tentang bab ini, monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada. Ya, siapa dulu? Nah, ya, silakan. Air yang nyumber di tanah milik seseorang, meskipun ditinggal. Kalau itu milik seseorang, berarti air itu menjadi air apa? Air yang milik orang itu berarti. Kita harus izin kepada orang pemiliknya kalau kita ingin memanfaatkan air itu. Ya. Jadi kalau ada mata air, ya, nyumber di sebuah lahan milik seseorang. Kalau memang orangnya ini ada, memang milik orang ya, meskipun orangnya ini tidak tahu siapa orangnya itu, tapi kan milik orang, milik si dia, ya. Maka kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang ada di situ, termasuk air tanpa seizin pemilik. Kecuali kalau itu sudah mewakilkan kepada tetangga misalnya yang dekat dengan anak itu atau siapapun itu memberikan wasiat atau mewakilkan untuk ngurus tanah itu misalnya, ya kita izin sama dia. Gitu ya. Kecuali kalau itu tanah umum, termasuk di hutan misalnya, ya tanah mati lah ya. Meskipun itu kalau zaman sekarang ini kan milik pemerintah itu ya. Karena itu kan termasuk kan masuk mati, tanah mati. Itu kalau ada sumber yang keluar dari situ ya, berarti ya apa? Ya boleh kita memanfaatkan. Ya, boleh kita manfaatkan. Itu ya. Amin. Tentang air yang terkena kotoran hewan yang ya, mana? Kalau kita anggap air yang suci, pandangan atau ya. Satu paket, ya, satu paket. Ya, ada lagi.
Ngerti? Perbedaan air gosopan sama curian sama. Dari sisi keharamannya. Dari sisi keharamannya itu sama. Ya. Bedanya kalau gosok itu tidak izin, ya. Tidak izin. Apa istilahnya? Terkadang itu kalau apa ya? Secara ini sebenarnya kan sama saja sebenarnya. Kan nyuri itu artinya apa? Ya mengambil barang orang lain. Kayak bukan haknya, ya, bukan haknya. Gosok juga begitu kan? Ya. Cuma kalau istilah gosok di pesantren itu kan kayak pinjam tanpa izin, kayak gitu juga pinjam sepeda atau pinjam sandal tanpa izin, tapi dikembalikan lagi. Ya. Nah kalau air dikembalikan lagi kan gimana? Ditukarkan lagi. Ya. Jadi intinya sama itu ya, intinya sama. Meskipun ada bentuknya sedikit berbeda. Ya. Itu ada yang bertanya di chat, Ustaz. Oke. Kalau kita mandi biasa dengan air yang kurang 2 kula, apakah air itu menjadi mustakmal? Nah, air mustakmal itu bisa mempengaruhi terhadap air air yang kurang dari 2 kula itu jika mengenai ya. Jadi air mustakmal, misalnya air yang kita pakai untuk mandi. Kemudian airnya yang dipakai untuk nyiram ini jatuh ke air yang sedikit yang kurang dari 2 kula itu, maka airnya menjadi mustakmal. Ya, maka airnya menjadi mustakmal. Nah, kalau menjadi mustakmal berarti ya airnya sudah nggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya itu meskipun sedikit, tapi airnya yang kita pakai ini tidak mengenai terhadap air yang sedikit itu, ya nggak mustakmal. Ya, meskipun misalnya kita pakai air 1 timba, kita siram kanan tapi nggak mengenai itu, ya, maka tidak menjadi mustakmal. Jadi kalau mustakmal itu kalau air bekas mandi kita itu mengenai air yang kurang dari 2 kula. Gitu ya, Mbak siapa ini? Raden, dari Raden. Kemudian Ayu Sufiana bertanya, kalau kulah atau sudah 2 kulah ketumpahan sabun mandi hingga berubah bau, apakah bisa digunakan untuk bersuci? Sabun mandi itu kan bukan benda najis, ya. Sabun mandi itu bukan benda najis. Maka kalau perubahannya itu cuma sedikit, maka tidak masalah. Tapi kalau sabun mandi itu, kemarin kita jelaskan kan, kalau sabun mandi itu berubah banyak, artinya bisa merubah airnya itu menjadi ya sudah merubah dari nama air mutlaknya itu menjadi air sabun, ya tidak bisa juga. Ya, namanya air sabun jadinya itu ya. Tapi kalau tidak berubah hanya baunya saja mungkin, ya, maka itu tidak masalah. Ya. Kemudian sukatan air itu kira-kira 2 gayung. Apa sukatan air? Seperti sukatan. Nah, mohon maaf ini tidak paham arti sukatan air ya. Sukatan. Ya, sukatan air itu kira-kira 2 gayung ya Ustaz. Sukatan itu apa? Ya. Sukatan.
Ustaz, ada yang kurang jelas tentang air minum yang digunakan untuk berwudu. Jika jadi kalau kita beli aqua botol yang sedang lalu digunakan untuk berwudu, apakah hukumnya haram? Bukan itu ya, bukan itu. Ini mungkin karena tadi terputus-putus atau gimana suaranya ya. Oke, saya jelaskan lagi ini. Jadi yang dimaksud air yang suci mensucikan tapi haram digunakan, ya. Air yang wakofkan khusus untuk minum, ya. Air yang diwakofkan untuk minum. Ngerti wakof ya? Yang kayak diinfakkan gitulah, disedekahkan khusus untuk wakaf, ya. Air ini misalnya saya tadi kan hanya mencontohkan air galon ya. Jadi air galon itu misalnya khusus diwakafkan untuk minum. Jadi kalau beda kalau air galon ini kita beli sendiri ya, punya kita sendiri ya. Bukan itu yang kita masalahkan. Yang kita masalahkan adalah kalau ada orang mewakafkan air. Dan saya contohkan tadi jika air taruh di wadah galon, ya taruh di wadah galon, tapi itu diwakafkan hanya untuk air minum, maka kita tidak boleh memanfaatkan air galon itu untuk wudhu, ya. Airnya suci mensucikan, tapi haram kita menggunakannya untuk wudhu. Itu yang dimaksud tadi ya. Jadi bukan masalah galonnya, bukan masalah air galonnya, tetapi air galon yang diwakafkan untuk minum, khusus minum. Air yang khusus diwakafkan untuk air minum, itu yang dimaksud. Ya. Kalau air galon itu milik kita sendiri, ya bebas kita. Atau botol aqua itu bisa digunakan untuk wudhu. Kalau itu milik kita sendiri, tidak masalah. Ya. Asalkan tadi itu pokoknya enggak terkena najis, ya, kemudian tidak mustakmal. Begitu ya. Ada lagi? Begitu ya Mbak Irawati ya, bisa dipahami ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Ya ya. Ya Intan ya Bang. Udah. Ini tadi tanya tentang mandi biasa lah. Tentang mandi wajib. Kalau mandi biasa, kalau tadi itu mandi wajib ya, yang kalau kita menggunakan air sedikit, mandinya mandi wajib, kemudian air bekas kita mandi itu mengenai air yang sedikit itu, maka itu menjadi mustakmal. Tapi kalau itu mandi biasa ya enggak, ya. Kalau mandi biasa kan bukan bersesuci namanya itu ya, mandi biasa. Ifrat kemana-mana enggak masalah itu. Ya. Kalau mengenai dalam air yang sedikit tidak menjadi mustakmal, ya. Oh, begitu. Maksudnya kalau masih belum digunakan apa-apa, berapa banyak pun airnya, air itu masih suci buat wudhu ya. Ya iya. Jadi kalau masih belum digunakan untuk apa-apa, berarti berapa banyak pun airnya, air itu masih suci buat wudhu. Iya iya. Jadi air itu kalau misalnya satu timba sumur itu kan sedikit, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, selagi itu belum terkena najis, belum mustakmal, gitu ya.
Oke, ada lagi yang bertanya lagi? Kecoa itu termasuk hewan yang ini enggak apa? Yang mengalir enggak anunya darahnya? Enggak kan? Kan kayak lalat itu. Ya. Cuma enak kalau terkena makanan itu kan bawa penyakit gitu ya. Bukan bahas masalah najisnya gitu. Kena penyakit. Nah, kan termasuk tadi itu ya, termasuk yang dimakfu. Apa namanya? Lalat itu kalau mati sekalipun jatuh di air yang kurang dari 2 pula, maka airnya tidak menjadi najis karena dimakfu. Nah, itu kan kalau mati kan bangkai itu namanya ya. Tapi itu dimakfu. Gitu ya. Ya, yang lain? Ada lagi? Ustaz, yang mau nanya ini. Iya. Siapa yang tanya langsung aja, coba. Monggo, silakan. Ini ada yang lewat WA mau nanya. Katanya dia punya sumur, sumurnya kejatuhan sama sesuatu yang bau busuk. Nah, sampai ya berubahlah sumurnya. Lalu setelah beberapa hari, kembali lagi sumurnya, nggak bau lagi, jernih lagi. Nah, apakah itu bisa dipakai untuk bersuci, Ustadz? Itu pertanyaannya. Ya kalau memang sudah tidak bau lagi, maka sudah bisa dipakai untuk bersuci. Kalau sudah tidak bau lagi, ya. Karena itu kan airnya air sumur itu kan banyak ya, lebih dari 20. Ya. Ketika dia sudah karena air sumur itu kan apa ya? Air sumur itu kan juga menyerap terjadi peremajaan ya. Iya kan? Di sumur itu kan ada peremajaan air. Jadi air sumber itu kan selalu nyumber terus dan menyerap kemana-mana. Tidak kecuali kalau di bak mandi ya. Bedanya dia dengan di bak mandi. Kalau di bak mandi itu kan air itu menetap di situ. Ya. Jadi kalau dia itu sudah terkena najis, meskipun setelah berapa lama najisnya baunya hilang. Maka kan itu masih najis gitu ya. Tapi kalau dalam sumur itu kan berbeda. Ya. Oke. Tadi apa? Ya. Bagaimana kalau kita itu wakaf spesial? Nah, tadi kan bilang kalau itu diwakafkannya kan itu kan dibuat minum saja. Terus dispenser itu bukan air ya. Dispenser itu bukan air. Jadi yang kita masalahkan di sini tentang air. Ya, tentang air. Ya pas kalau dispenser itu. Kantong airnya itu yang punya itu khusus apa? Kalau dia naruh air di situ itu untuk apa? Untuk hanya minum saja, berarti untuk minum. Tergantung siapa yang naruh air. Ya. Oke. Masih ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan. Bagaimana hukum bersuci dengan air yang sudah berubah semua sifat airnya,
tapi kita tidak tahu perubahan, tidak tahu air yang kita pakai berasal dari mana. Ini ya. Tadi yang kita bicarakan itu kalau air itu najis, kalau terkena benda najis. Ya, air itu ada air mutlak, terkena benda najis. Kemudian benda najis itu mempengaruhi terhadap warna, bau, dan rasanya. Maka itu menjadi najis. Tapi kalau bau rasa ini bukan dari benda najis, ya, air itu berubah karena ada perubahan dari yang diakibatkan dari sesuatu yang bukan benda najis, ya maka tidak najis, meskipun itu ada baunya, ada rasa, ya. Tapi itu bukan najis, ya maka ya tidak najis. Tapi kalau tadi itu kalau yang mencampuri itu apa namanya benda suci, tapi ya kita kembali kepada tadi itu percampurannya itu mukhalid apa tunggal, mukhalid apa mujawir, ya percampurannya itu total, larut atau ya berdampingan. Jadi itu ya. Berapa najis dimaafkan? Kalau najis yang dimaafkan itu banyak sebenarnya ya. Ini ada namanya ada makbuat, ada kitab khusus atau bab khusus namanya makbuat. Ya banyak sebenarnya. Termasuk najis yang dimaafkan itu adalah cipratan air kencing yang tidak terlihat, ya itu termasuk dimaafkan. Cipratan air kencing tapi tidak terlihat. Nah, masuk ya kalau ini ada bab luas sebenarnya kalau kita bicara tentang makbuat itu luas ya, jadi itu luas. Kemudian saya mau tanya, kalau sumur saya ada yang bocor dan bau kayak air got, apakah airnya masih bisa untuk wudhu? Nuraja insya Allah. Ya. Nuraja kita apa? Kita jawab insya Allah di pertemuan akan datang. Insya Allah kalau yang berkaitan dengan air yang kena rembasan air got ya. Air gotnya itu suci apa enggak kan gitu ya. Rembasan, merembas. Tapi saya tidak tahu Ustaz, air itu berubah karena benda atau tidak, itu bagaimana? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kaidahnya itu al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kalau asalnya suci, berarti ya suci. Kita tidak tahu ini kena najis apa enggak, kita tidak tahu. Tapi kalau baunya itu bau bangkai, jelas najis itu berarti ya. Kalau baunya itu bau bangkai, berarti ya najis. Bau bangkai apa namanya tikus misalnya, berarti najis. Ya. Berarti najis. Tinggal 1 menit lagi. Nanti ini pembahasan tentang bab selanjutnya, berarti insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Cukup? Ada lagi pertanyaan enggak? Sebenarnya tidak. Saya tidak terlalu banyak melayani pertanyaan sebenarnya. Ini karena waktunya masih banyak. Oke ya, karena waktu sudah mencapai waktu yang maksimal sudah ya. Maka
pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Dan mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat bertiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله.